Annyeonghaseyo Robun. Balik lagi di 30 Plus bersama kami 30 Plus di konten Talk. Pertanyaan kehidupan, konten Talk. Tahi Koto. Seperti biasa Pak, malam ini kita akan kembali menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan kehidupan. Dijawab dari sudut pandang kita masing-masing Pak. Yang belum tentu benar. Belum tentu salah juga. Bisa diambil mungkin nanti ada hikmahnya. Kalau ada. Kalau nggak ada mah ya. Iya. Tonton sampai beres, di mute aja. Iya. Yang penting mah nonton. Ya. Betul. Soalnya ini satu-satunya konten yang tidak kena copyright ya. Iya, Betul. Tolong dong. Jadi nanti ditonton, di mute boleh sambil dengerin lagu K-pop boleh lah. Benar. Yang penting mah ngeplay aja. Iya. Gitu. Ya mohon. Ini lama deh. Please. Ya. Karena yang kemarin dimulai dari Bapak Gary dulu yang bertanya. Kan dari sana ke Mau ada yang belum dilakuin Mas. apa? Oh iya betul. Udah kembali ke menutup laptop. Betul. Anjay, Itu menutup sliding. paket Ini framing, menutup menutup. laptop. Gimana nih? Nah, karena kemarin Bapak Gary yang pertama bertanya Sama juga. Pantesan ya. Lepas. Oke, karena kemarin pertanyaan dari sisi sana, sekarang dari sisi sini dulu. Sikat. Silahkan, Bapak. Juga ada pertanyaan. Ada sih ini sih. Seru sih ini. Jatuhnya jadi seru aja sih. Lagi seru. Apa tuh? Bapak-bapak percaya sama zodiak nggak? Saya mah tuh orangnya zodiak banget. Zodiak banget ya? Enggak, saya nggak percaya zodiak. Oh. Saya ada di posisi percaya nggak percaya, Pak. Tonton aja di Antv ya. Tapi pernah nggak dapat sensasi baca apa tabloid terus pas baca zodiak teh, aja relate teh. Oh, Iya juga ya. Kalau baca sih nggak nonton. Oh, Teng, nontonnya dulu ya. Teng. Peace, love and gaul. Apa nama acaranya? Planet remaja. Planet Remaja. Iya. Nah, kalau saya itu Gemini, Pak ya. Nih Gemini ini kayaknya yang paling banyak diomongin di media digital nih kayaknya ya. Kenapa tuh Gemini itu kenapa emang? Jadi banyak orang bilang Gemini itu punya 2 kepribadian. Di satu sisi dia bisa jadi orang yang ngeblend, fun banget gitu. Tapi di sisi lain dia teh penyendiri, pendendam. Terus teh overthinking. Nah, aku tuh relate banget sama part itu. Itu doang gitu. Yang satu tuh yang mana tadi banyak soalnya. Oh iya, maksudnya satu bagian itu. Kalau Gemini itu punya dua persona lah gitu. Oke. Selebihnya? Nah, kalau di situ jadi mau nggak mau percaya sih Pak kalau aku. Menarik. Tapi entah karena balik lagi, entah karena sugesti juga sering terpapar. Kayak Desta kan suka ngomong, saya mah Pisces, orangnya sensitif. Terus yang lain, oh iya, gue juga Pisces, gue juga sensitif. Terus kayak teman aku di kantor juga, tiba-tiba jadi sensitif juga gitu. Bawa sugesti gitu. Jadi sampai mempengaruhi kehidupan sosial gitu Pak? Kalau Bapak sendiri ya ini mau? Kalau saya mah enggak. Kalau saya memang dari awal baca kayaknya Gemini tuh selalu kayak gitu deh. Selalu konsisten, orangnya tuh punya 2 kepribadian. Makanya di logo-logonya juga suka yang ada 2 kepala gitu kan. Iya. Gemini, Gary Kembar, ganteng mirip Nicholas Saputra. Dulu kayak gitu Pak singkatannya. Mifanya? Malapa, Aning lapa. Pak Ilham apa? Saya Scorpio. Scorpio. Kalau zodiaknya saya Scorpio. Pak Yoga? Kaki gigi tas diurus. Oh, Sagittarius, sakit gigi tadi. Oh iya, Desember ya, Pak? Desember. Scorpio tuh ada nggak ya singkatannya? November ya? November awal kan? November awal. Apa ya Scorpio ya singkatannya? Cetak skor non. Seperti Mas Rio. Seperti DiCaprio, Leonardo. Zodiak ya? Iya, apa nggak bisa bilang nggak percaya, nggak bisa bilang percaya. Kalau saya sih enggak sih, maksudnya tuh gimana ya? Belum dapet logiknya gitu. Antara
apa yang terjadi di langit dengan bisa kita, mempengaruhi pribadi kita gitu. Jadi agak-agak terlalu jauh apa gitu. Tuh, gitu. Gitu. Formulanya tuh apa gitu. Kenapa bisa rangkaian konstelasi bintang bisa sampai mempengaruhi gitu apa kepribadian yang kita ada di dalam diri kita. Jadi kalau misalkan ditanya percaya nggak sih sama zodiak? Mungkin kalau misalkan ada nih penjelasan logiknya yang bisa saya terima gitu. Ya mungkin aja suatu saat nanti saya percaya gitu. Tapi buat sekarang belum sih. Gitu. Oke, menarik. Boleh ditarik mundur sedikit. Zodiak tuh munculnya kenapa ya? Babilonia, Pak. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, faedahnya untuk apa ya? Dengan kita tahu saya Gemini dan ada istilah Gemini gitu. Ya mungkin itu. Maksudnya tuh yang saya tahu sih, yang saya dengar gitunya, yang saya baca dari beberapa literatur bahwa bahwa pergerakan benda-benda langit itu ada mempengaruhi kepribadian kita gitu. Saat kita lahir, tepat saat posisi bintang seperti apa gitu. Itu tuh mempengaruhi ke kepribadian kitanya. Nanti kayak ya mungkin lebih jauhnya kayak pilihan hidup, pilihan jodoh dan segala macamnya gitu. Katanya seperti itu. Kalau saya sih tidak menyandarkan ke situ ya. Atau mungkin pada zaman mereka itu dipakai buat penunjuk aja sih, penanda aja sih. Mungkin kayak ngegantiin bulan. Ya, kalau bulannya Sagittarius nih. Bulannya Gemini nih gitu. Kalau itu kan astronomi ya. Astronominya itu sainsnya gitu. Ini kan astrologi gitu, Pak. Astrologinya. Iya. Oke. Gemini. Kalau Bapak Yoga gimana nih? Kalau saya mah kalau sebagai sesuatu yang dibaca untuk bersenang-senang is oke gitu, Pak. Sorry Pak, potong dikit. Oke, silakan. Kalau Sagittarius identik sama apa? Yang Bapak sering baca? Yang kalau yang saya rasain sih emang kalau sakit gigi emang nggak diurus, Pak. Dibiarin aja gitu. Baik. Nggak ke dokter, nggak apa gitu ya. Saya Kan, kurang ngerti. Kalau Gemini yang saya baca, beberapa kali saya tonton tuh selalu ada pattern yang samanya itu adalah pelin-pelan orangnya, nggak punya pendirian. Sama kok, saya juga. Tapi kayaknya di Sagittarius mungkin ada apa gitu, orangnya lebih apa mudah sange, mungkin apa gitu. Ada apa kesamaan? Kalau yang baca yang gitu Scorpio katanya, Pak. Scorpio yang ya? paling tinggi libidonya gitu. Oh. Cuman saya berani ngadu lah sama saya. Nggak ini. Ya kalau misalnya buat have fun ya, kayak misalnya kamu bubur diaduk apa nggak diaduk, buat have fun ya oke gitu. Tapi kita ketika udah jadi serius gitu ya, apalagi udah ngejudge orang karena lu sih Gemini gitu. Nah itu. Pernah ada yang viral Pak. Ya. Kelas Ya, kita betul. melakukan hiring, salah satu requirement-nya asalkan jangan Gemini. Sebenarnya kalau konteksnya bercanda mah itu oke ya. Cuman kayak nge-hiring orang tuh kayaknya konteksnya serius gitu. Atau kayak emang gimmick dari perusahaan nggak tahu sih. Nah itu yang ya benar kata Pak Yoga, kalau misalkan orang-orang make itu cuman buat hiburan doang atau maksudnya nggak fanatik itu buat diri mereka sendiri sih, saya nggak masalah ya. Cuman yang udah jadi masalah tuh kalau misalkan ya udah mulai mempengaruhi kehidupan sehari-harinya gitu. Dia nggak mau kenal sama seseorang karena zodiaknya apa gitu. Udah mulai mengeneralisir nih. Belum kenal, belum pernah ngobrol, belum apa-apa udah ngejudge. Terus kalau misalkan gini, kita lagi ngobrolin siapa lah misalkan. Duh kenapa ya dia tuh orangnya kayak gini. Terus ditanya emang dia zodiaknya apa? Dia zodiaknya ini misalkan. Oh iya sih zodiaknya dia mah kayak gitu. Padahal kan dia belum sama sekali kenal gitu. Belum ngobrol. Nah itu udah mulai ganggu sih. Gengges ya? Gengges. Gengges ya, gengges. Iya ya, jadi mau nyoba percaya juga kayak ada yang nolak gitu, Pak. Kayak ada dalam diri itu yang melawan gitu untuk mengamini lah. Maksudnya untuk saya juga kalau di TikTok gitu kan kadang suka bacain gitu kan, cuman mungkin karena kita tuh butuh validasi identitas kali ya, manusia tuh ya. Jadi mungkin karena kita anggaplah saya Sagittarius nih, ya udah saya baca yang Sagittarius gitu. Mungkin kalau misalnya dibaca yang lainnya juga mungkin ya saya juga kadang ada gininya sih, saya juga kadang ada gitunya sih mungkin. Terus cuman baca sama orang yang lagi dekat sama kita misalnya, kayak gitu. Mungkin saja
sebenarnya lebih ke generalisir aja sih. Jadi yang diambil itu bukan yang ngedetail gitu Pak. Kayak orang pelin-pelan. Ya ketika orang mau lahir di bintang apapun pasti pernah dalam fase kehidupannya mengalami pelin-pelan gitu, bingung mau milih yang mana nih gitu. Kayak mungkin udah milih gini mau gitu. Iya. Sebenarnya mah semua ketika orang tuh kan bingung ya. Betul, di dunia. betul. Kata kalau udah di surga baru. Kata Cale kan seperti itu ya. Betul. Jadi oke, ini mah masih personal ya, pendapat pribadi gitu ya. Jadi pribados gitu ya. Ketika misalnya dibaca sebagai seperti jadinya novel gitu, sebagai hiburan gitu, saya sih oke gitu, nggak masalah. Tapi ketika udah dijadikan patokan hidup gitu ya, karena menurut penelitiannya pun gitu, astrologi itu bukan real science gitu. Sudah saya. Beda sama astronomi gitu, mempelajari bintang gitu. Tapi ketika dikaitkan dengan pilihan hidup atau apa yang akan terjadi pada kita ke depannya itu tuh kayak bukan ini, belum ditemukan penelitian yang akurat gitu. Ya. Bahwa belum akurat gitu setelah dilakukan penelitian pada tahun 1985. nice. Pada tahun 1985 itu tidak akurat itu tuh gitu. Jadi sampai sekarang tuh belum ada penelitian yang membuktikan bahwa zodiak itu akurat gitu. Oke. Zodiak sebagai astrologi itu adalah science itu belum gitu. Gitu. Dan beberapa tahun terakhir tuh katanya ditemukan zodiak baru jadi 13. Oh, apa tuh? Ophiuchus kalau nggak salah. Jadi ngegeser semuanya. Itu kayak mirip-mirip Ophiuchus kayaknya. Ophiuchus. Iya, lambangnya tuh ini. Baplang. Tangan gini, anjing tangan gini. Tangan bentuk gini nah. Ular. Jadi bukan pengen menghancurkan kesenangan teman-teman ya. Saya mah. Ya itu mah oke lah. Cuman ketika mengeneralisir bahwa orang Sagittarius, orang Gemini ini adalah selalu seperti itu. Padahal yang mempengaruhi karakter orang mah genetik, betul, dan lingkungan dan pengalaman hidup. Betul. Pengalaman hidup setiap orang berbeda-beda yang akhirnya menjadikan seseorang itu identitasnya seperti itu gitu. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak, ketika ada orang-orang yang jadinya pembenaran Pak. Anggaplah misalnya Gary Gemini, Gary apa ganteng minion mirip Nicholas ketika dia misalnya udah Gemini tuh pelin-pelan gitu ya. Ketika dia akhirnya selalu pelin-pelan tuh dia ya karena aku tuh Gemini gitu. Justifikasi ya. Kayak misalnya zodiak ini tuh gampang marah gitu. Ya ketika dia kenapa sih kamu marah-marah terus karena aku tuh zodiaknya ini. Gitu. Kenapa sih kamu kena zodiak ini tuh terus karena aku tuh Scorpio gitu menggebu-gebu. Cunin. Cunihin aja. Gitu sih. Yang disayangkan sih itu aja sih, Pak. Iya, betul. Makanya agak bahaya sih Pak melemparkan yang gitu-gitu ke sini teh. Kayak bubur diaduk bisa jadi ribut gitu kan. Kayak nggak apa ya gitu kayak hal-hal yang kecil tuh bisa jadi gede gitu ya. Gitu. Padahal nggak terlalu ini. Iya sih. Itu aja sih kalau dari saya sih. Jadi ya sebagai sesuatu yang menyenangkan mah ya mungkin menyenangkan sekali gitu teh gitu Pak. Apalagi kalau misalnya memberikan sesuatu yang positif mah nggak apa-apa diambil banget gitu Pak. Iya. Betul. Oke, mungkin dilanjut ya sama zodiak. Pertanyaan kedua mungkin dari saya ya. Boleh. Dari saya dulu. Biar saya sambil mikir. Ini ada hubungannya sama relationship. Iya, spesialis relationship. Kemarin saya nggak nanya soal relationship. Saya nanya finansial juga pernah kan? Iya, benar. Balik lagi nih ke relationship. Kita tuh selalu mendengar kata-kata mempertahankan hubungan. Beratnya mempertahankan hubungan, bagaimana cara mempertahankan hubungan dan segala macam lah ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang, kapan sih kita harus mengakhiri hubungan? Minggu kemarin banget. Kan ada lah ya hubungan yang harus diakhiri, bener nggak sih? Betul. Ada waktu di mana hubungan tuh harus diakhiri, tapi kapan sih? Kapan waktunya sebuah hubungan harus diakhiri menurut bapak-bapak? Sikat goy. Udah Pak Gary dulu lah. Iya, mana biar closing ya. Enggak closing doi. Oh iya. Yang bijak-bijak doi. Iya. Kalau saya kan ngaco gitu. Iya.
Jadi ketika kan sebetulnya hubungan teh masalah komitmen ya. Iya, betul. Komitmen itu kan koknya itu adalah Conference. Oke. Mi-nya itu lebih sebetulnya bukan mi ya, tapi milestone. Meet jadi commit. Milestone. Men-nya itu lebih ke manajemen. Manajemen. Oke. Jadi Conference, milestone, dan manajemen. Manajemen. Conference itu kan Anjing nyambung. koknya itu adalah Pokoknya itu komitmen dong. Aduh, Ya, retaknya jadi- ini ada retaknya. Jadi kalau hubungan teh kan biasanya ada apa ya namanya ya? Bukan promise atau apa ya? Ada hal yang dipegang oleh kedua belah pihak. Betul. Apa ya? Prinsip. Prinsip gitu. Nah, sebetulnya simple aja sih ya. Simple. Ketika ada salah satu melanggar si prinsip itu, dan yang melanggar itu tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau memperbaikinya, ya itu udah waktunya. Udahan. No kompromi. kompromi. Simple Menarik, gitu aja. menarik. Seru. Agak harus agak tegas. Tegas ya, masalah ini. benar. Tegas. Tuh. Te itu lebih ke teenage. Oke. Gas itu adalah government. Government. Oke. So, Nah, teenage karena banyak. government. Jadi pemerintahan yang dipimpin oleh teenage mutan. Anjing teenage mutan. Nah, itu kan sebetulnya revolusi, Pak ya. Maksudnya government kita tuh udah banyak diisi orang-orang yang kolot nih. Nah, ketika itu direvolusi dengan teenage yang lebih smart, lebih inovatif gitu. Yes. Kedepannya akan lebih baik sih, Pak. Amin. Menurut saya sih pribadi. Insyaallah. Pribadi sendiri itu prinya itu privacy. Padahal tuh yang maksudnya pribadi. Iya. Ya itulah kalau saya sih lebih ke masalah Ketika sudah ada yang dilanggar, dan dia tidak menyadari kesalahannya, tidak mau learning, tidak mau improve, oke anjing. Jadi di awal hubungan itu udah pasti ada kesepakatan gitu ya. pasti. Nah, saat itu kesepakatan ini berkembang. dilanggar, Dan dia tidak menyadari dan dia tidak mau berubah, sudah selesai berarti. tapi yang harus garis bawahi si prinsip itu akan berkembang seberjalannya waktu. Seberjalan. Fluid. Iya. Ya. Gitu. Itu aja sih Pak, simple sih gue. Menarik sih. Simple. Capek. Pusingnya ngomong sambil mikir gitu, capek. Goy, ini kan lebih ke real case ya. Real case scenario gitu ya. Nah, Ini sih. apa yang mengakibatkan atau apa yang memberanikan diri? Udah deh, kayak stop kita. Ngomongin cinta itu kan ngomongin perasaan, Pak. Betul. Iya. Betul ya? Betul. Ketika logika kita udah muncul, Pak, Iya. disitulah kita harus berhenti, Pak. Karena kalau semuanya dipikirin secara logika, Pak, banyak dari perasaan itu yang tidak masuk akal sih. Kecuali memang dari awal berprinsip bahwa bentuk cinta saya itu yang lewat logika saya gitu. Tapi dari yang awalnya ngomong apa ya? Jadi ini tinggi, Pak. Nah, kalau yang pertama Pak Geri saya setuju ya bahwa setiap pasangan tuh punya aturan gitu. Kalau tidak ingin punya aturan ya single saja gitu ya. Tapi terlepas daripada itu ya Pak ya, menurut saya harus diakhiri ketika ada salah satu yang merasa tidak terpenuhi, Pak. Karena cinta itu kan abstrak ya. Ya. Konsepnya abstrak ya. Tidak real gitu. Anjing cinta itu ilusi. Anjing naon teh. Ya. Non tangible gitu, nggak bisa di Iya sentuh, gitu. Jadi gitu. emang benar tiap orang tuh punya bentak naon. Punya bentuk cintanya yang dia inginkan tuh, hubungan percintaan tuh seperti apa gitu dan apa yang pengen dia dapatkan gitu. Jadi seperti itu, Pak. Ibaratnya kita nyari HP gitu. Fitur apa sih yang kita cari gitu. Ketika misalnya fiturnya nggak ada di situ ya kita bisa kompromi nggak gitu. Oh ini nggak ada kameranya kurang bagus, nggak apa-apa lah gitu. Karena saya mah cuma dipakai WhatsApp atau lain aja misalnya. Terus ketika ini Pak yang saya sadari Pak, bukan sadari, saya temui ya. Boleh? Boleh. Saya kan ngobrol tuh sama orang ya. Jadi memang sama profesional lah, tapi nggak sengaja, bukan buat healing atau apa, emang ngobrol aja tuh kebetulan dia profesinya itu gitu.
psikolog gitu ya. Jadi love language itu ternyata penting, Pak. Betul ya. Jadi ketika love language orang itu berbeda, itu kan kita kan harus bisa memahami ya. Misalnya saya sama Garmo, misalnya dia Physical touch. The affirmation of the Confirmation. universe. Word of the affirmation of universe, ya. Misalnya saya bahasa cintanya itu physical gitu. Physical, ya. Sedangkan Garmo tuh Receiving gift. Receiving gift misalnya. Meskipun saya tidak receiving gift gitu bahasa cintanya, tapi kan harus dipenuhi gitu. Dan Germo pun sebaliknya ke saya, ya kok jadi aneh ya. Nggak apa-apa ya. Nah itu Pak, ketika misalnya udah, karena akan tersisa sendiri Pak ketika bahasa cintanya tidak terpenuhi itu Pak. Ya betul. Bahasa untuk komunikasi gitu. Ketika tidak ada yang mau kompromi ya jadi tidak ada komunikasi, cintanya jadi dengan nyampe Pak. Jadi tidak saling melampiaskan gitu Pak. Iya. Saya tidak mendapatkan physical touch, kamu tidak mendapatkan receiving gift gitu. Jadi mungkin saat itu harus logikanya harus mulai dimainin Pak. Apa sih yang pengen kita cari dari sebuah hubungan gitu Pak? Bentuk cinta seperti apa sih yang pengen kita cari Pak? Jadi saat logikanya muncul, hubungan itu sudah mulai fading gitu apa gimana? Enggak, itu tadi salah saya. Maksudnya kalau logika mah ketika logika kitanya udah kayaknya saya selalu memenuhi sementara saya tidak merasa terpenuhi kayak gitu. Hitungan Jadi, gitu jadi ya. logikanya dipakai buat ngitung gitu, Pak. Iya. Betul. Iya. Karena seperti yang kita obrolin, Pak, hubungan juga kan tidak baik kalau timpang, Pak. Betul. Jadinya kayak iya kan? Kan harus berjalan sejajar, seiringan gitu, harus sepadan gitu, Pak. Iya. Sepadan itu bukan dalam artian karir, gaji, apa aja ya bisa jadi itu, bisa jadi bukan dalam artian beyond gitu. Beyond itu dalam artian kita tuh Bersama-sama mendapatkan gitu ya. perasaan yang sama nggak sih gitu. Kayak gitu sih. Karena bakal berat sih, Pak. Jadinya tetap bareng tapi jadi sama kayak bertepuk sebelah tangan kayak lebih nyakitin gitu, Pak. Kayak kita single ya udah kita tidak mendapatkan bahasa cinta karena kita single gitu. Karena saya single gitu. Tapi kalau misalnya saya punya pasangan tapi merasa seperti single tuh kayak lebih kesiksa nggak sih? Betul. Ada dan tiada gitu loh. Ya. Iya. Bro, Punya objeknya tapi nggak ada fiturnya gitu ya? Iya gitu. Ngatot ya maksudnya. Ngatot gitu. Dan ketika kita juga merasa kita tidak bisa memenuhi apa yang dia pengen juga sih. Ketika sudah diusahakan ternyata ini terlalu menyiksa atau ini terlalu keluar dari batasan saya gitu. Ya udah. Wow. Saya setuju dari dua jawaban ini, setuju pisan sih. Menurut saya juga kayak gitu. Jadi di awal hubungan tuh yang namanya hubungan itu terbangun kan karena kesepakatan gitu. Betul. Ada MOU-nya gitu bahwa kita tuh sepakat menjalani hubungan ini seperti apa hubungannya. Itu dari awal udah sepakat gitu. Meskipun nanti pada seiring berjalannya waktu si kesepakatan ini tuh akan ditambahin atau dikurangin ya. gitu. Tapi selama ada kesepakatan hubungan itu akan tetap berjalan gitu. Sampai akhirnya kok gini ya? Nah, udah mulai ada kata itu. Nah, biasanya kata-kata itu muncul karena yaitu tidak dicukupinya atau merasa salah satu atau keduanya merasa tidak dicukupi gitu. Apa yang dia harapkan, dia ekspektasikan dari hubungan yang mereka jalani gitu. Ketidakcukupan ini nyambungnya ya tadi ke yang logika tadi. Saat mulai perhitungan, yang namanya perhitungan ya, orang yang perhitungan ya nggak akan ngerasa cukup. Nah itu dia gitu. Saat dia udah mulai perhitungan, kok kamu kayak gini sih, padahal kan aku udah gini. Nah, saat dia udah mulai itu udah males banget kalau udah muncul gitu. Nah, kayak gitu udah pastilah itu udah tidak tercukupi. Nah, kalau masalah ini dibiarkan terus, tidak diselesaikan bagaimana caranya si orang ini saling mencukupi satu sama lain, tidak perhitungan lagi gitu. Ini bakal terus-menerus kayak gini, ya itu bakal jadi hubungan yang toksik. Bakal yang tadinya cuma ngerusak psikologis lama-lama ke fisik juga bakal membekas gitu. Dan di saat itu sebelum itu terjadi
sebaiknya sebuah hubungan udah harus Sudahi aja. disudahi. Iya, Pak. Gitu. Karena Itu teh ini apa hubungan awet rajet teh. benar, Iya, benar. betul. Biasanya yang kayak gitu tuh orang yang terlalu kelingi sama kenangan yang indahnya. Ya, Dia merasa takut nanti nggak akan bisa ketemu relive lagi. kenangan itu. Ya. Jadi akhirnya dia terlalu megang terus sama kenangan itu, ngebiarin kehidupannya sekarang in the now gitu rusak, cuman buat ya itu mempertahankan masa lalu. Iya, Pak. Susah ya, Pak. Kalau ngedepanin perasaan juga kadang berat juga sih, karena secara pemikiran tuh sebenarnya tuh udah tahu nih kita tuh kadang gitu. Pernah nggak sih kayak nemu kayak bapak lah misalnya Sering banget. red flagnya tuh cewek yang ngerokok misalnya ya. Tapi ketika misalnya ketemu cewek yang terlepas daripada ngerokoknya itu adalah yang bapak pengen gitu ya, si perasaan teh kadang Exception. iya gitu. Bikin Padahal tuh secara ini tuh nanti ada kalanya bapak tuh ada tiba di suatu titik bahwa itu tuh muncul gitu. Kan dia teh sebenarnya gini ya. Kenapa ya saya tetap gini ya? Itu karena si cinta tak ada logika teh. Iya. Mungkin ya. Cuman ya ada di posisi mencoba untuk apa ya? Untuk benar-benar ngekebawahin prioritas si bahasa cinta itu juga tidak menyenangkan juga loh, Pak. Ketika misalnya yang kita tidak terpenuhi gitu, tapi kita coba ya udahlah gitu. Mungkin bisa lah suatu saat nanti kisah itu juga. Tapi ngomongin soal bahasa cinta gitunya, love language, sebetulnya semua orang juga punya si 5 bahasa itu. Betul. Cuman emang kadarnya biasanya ada yang lebih fluktuatif, tergantung dari apa yang sering dia dapetin. Misalkan sekarang dia lagi dapetnya physical touch terus nih, lama-lama dia kan nggak butuh nih, udah keseringan gitu, jadi pengen yang lain juga. Ya, kadarnya fluktuatif semua gitu ya. Gitu. Ya. Cuman pada saat itu tuh memang membutuhkan quality time, Pak. Betul. Kalau saya sih Komunikasi yang paling penting. quality time, Pak. Saya tuh bilangnya gini ya, dok, bukan dok apa ya, dorok lah, siapa ya Pak gitu ya. Saya tuh lebih kayaknya ketemu, tapi kita nggak ngobrol juga nggak apa-apa gitu. Katanya, itu tuh kan saya tuh nggak ngerti ya Pak ya, si bahasa cinta baheula mah lain baheula mah dulu mah tidak mencari tahu gitu dan Dulu kan ngewe, penting bisa ngewe aja udah selesai soalnya kan nggak ada yang lain. ya prinsip orang kan nggak semua orang kayak bapak ya. Kasar. Katanya nah itu tuh berarti kamu tuh sedang membutuhkan bahasa quality time. Iya, Katanya, betul. kayak gitu. Dan ternyata tidak bisa terpenuhi gitu, dan pada akhirnya ya jadi komunikasinya terputus gitu. Betul. Karena ya itu bahasa gitu. Ya. Oke. Next question, last question. Kayak harus pamungkas gitu Pak. Iya harus, dong. wah harus dar. Bring you to the bone. Oh. Ini mah simple banget, Pak. Simple banget. Wah. Udah Ini ngomong lebih simple, ke misalnya sederhana. apa namanya? Perdebatan di lingkungan saya. Baru banget kemarin. Di lingkungan kerja lah. Kerja wanya, curhat kerjaan wae baelanya. Lebih ke pro cons terkait Gen Z, Pak. Gen Z. Yang kemarin itu diskusi ada beberapa orang itu, dan bukan satu orangnya, ternyata beberapa orang setelah diomongin teh, iya Aing juga ngerasa itu. Ada gap yang cukup jauh sih Pak kalau di dunia kerja yang saya alamin gitu ya. Di lingkup bapak lah ya ini mah ya. Si milenial dengan Gen Z ini tuh Jauh. beda gitu. Simpelnya kayak gini. Simple. Mana kuatan deh kerja di sini gini. Kata si Gen Z teh, kata si milenial teh. Kayaknya mana aja yang lemah. Yang di luar sana juga lebih berat dari ini kok kerjanya. Gitu. Terus kayak yang kedua misalnya, aduh nggak bisa ini udah energinya udah habis, harus Recharge. di catatan saya ini harus istirahat dulu, saya harus break dulu 2 jam, nanti lanjut lagi. Sangat terorganisir gitu.
terus ada yang macem-macem lah gitu. Nah ini lebih nanya pendapat aja sih, gimana sih pandangan Bapak terkait Gen Z, nggak perlu di dunia kerja, di lingkungan aja sekitar. Apakah memang ada gap sejauh itu antara kita yang mungkin tidak terpapar media sosial dengan Gen Z yang informasinya jauh lebih banyak terkait mental illness lah, terkait personality introvert, extrovert, dan lain-lain. Itu aja Pak, mau nanya itu. Pof. Gimana Pak Yoga? Ada pengalaman? Saya kan berarti kan sering main ini kan ya dating apps. Kan pasti itu ketemu sama Gen Z, ketemu sama yang lebih tua, ketemu yang seumuran. Ada gap nggak sih sebetulnya? Ya, Gen Z itu berarti dari berapa ya? Gen Z, tahu saya maksimalnya mulai kelahiran itu 98, 2000 atau 2022 lah, antara itu. Wah, itu jauh banget ya. Saya nggak pernah sih ketemu sama yang, maksudnya kalau ngomonginnya dating apps kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya mereka nggak suka yang jauh lebih tua, mungkin nggak suka yang tua dan gak ganteng kayaknya. Ya, yang miskin juga sih. Ya, betul banget ya, betul. Gimana? Tahun 96 ya, bener ya? Ya, 96 sampai 2015. 96 tuh. Oh, tambahan sedikit ya. Tapi somehow poin plusnya mereka itu lebih inovatif, Pak. Inovatif tapi dengan limitasi waktu yang lebih pendek. Jadi misalnya menggebu-gebu nih, dikasih cari tahu tentang ini, dan nyari tahu cepat, informasinya banyak. Tapi pendek waktunya, cuman 5 jam. Udah habis napasnya gitu. Tenaga saya udah habis. Harus healing dulu. Istri Bapak nggak ya? Masih masuknya milenial? Masih 94. Akhir, jadi ujung milenial ya? Sama ya istri Bapak? Iya. Atau mungkin lihat yang terpapar di media sosial mungkin apa memang ada. Soalnya kalau saya mah Pak ya, adik saya sih yang paling bungsu. Gen Z. Sok Pak. Oh iya. Kaget. Nah. Bahkan sama yang beda 3 tahun, 4 tahun juga ngerasanya kayak ada gap ya? Ada gap biasanya. Gini. Apa biasanya gap? Nah, kan saya kadang ketemu sama yang seumuran. Ini kan Bapak ngekonekinnya ke dating apps ya? Ya. Karena memang saya ketemu orang sih lewat situ ya. Itu atau tempat ibadah kali ya? Ya. 30, saya kan 31 ya. Ketemu sama 32, 33 gitu kayak malah lebih nyambung, terus lebih lebih kompromis gitu. Kayak lebih bisa kompromi gitu. Orang-orang itu kayak lebih non kayak lebih nyambung aja gitu sebenarnya gitu. Kayak ada sampai ke beda 3 tahun, 4 tahun udah agak banyak ininya nih. Ke atas atau ke bawah nih? Ke bawah. Oh, ke bawah. Kalau ke atas tuh kayak mentok berapa juga? Kayak ke si Bangil aja kan 4 tahun kan ke atas kan. Masih oke-oke aja kan kita kan? Iya. Gitu. Sama kakak saya, iyalah sama kakak mas sendiri, masa iya nggak nyambung. Nah itu 3 tahun ke bawah aja saya udah ngerasanya ada gap, apalagi kayak ke kelahiran 96 2015 mah kayaknya bakal banyak pisan sih. 96 berarti sekarang umurnya berapa? 27. Ya. 27-an, oke. Usia menikah ya? Yang paling tua di Gen Z itu udah usia menikah gitu. Oke. Adik bungsu Bang Il berapa kelahiran? 2005. 2005. Itu mah udah babas dari Z, udah 0 balik lagi, Gen 0. Z sampai 15. Sampai 2015. Oh, sampai 15 ya? Anak saya Alpha. Oh, istilahnya Alpha ya? Gen Alpha 2018 sama 2022. Apa nih yang terlihat? Saya nggak terlalu banyak bersentuhan sama Gen Z sih ya. Cuman sekilas-sekilas doang gitu. Di tempat kerja pun kebanyakan nggak terlalu jauh umurnya, paling jauh juga cuman 2-3 tahunan gitu. Itu pun masih masuknya ke milenial gitu. Cuman emang kalau misalkan ngomongin soal klasifikasi generasi gini, ini kan mirip-mirip kayak zodiak ya. Ya benar. Pada akhirnya jadi generalisir. Cuman di sini tuh logisnya masih ada yang masuk. Ya. Karena
mereka tuh kan dibagi ke dalam range tahun kelahiran nih. Nah, kepribadian mereka terbentuk karena orang tua yang mendidik mereka. Kayak baby boomer itu kan yang zaman orang nenek kakek dulu gitu yang lebih keras si ininya tuh nanti melahirkan generasi X gitu yang mereka tuh duit gitu karena dari orang tuanya kamu tuh harus cari duit jadi kerja tuh bener-bener efisien gitu yang pekerja keras sampai akhirnya ke bawah generasi milenial gitu kayak kita. Nah, si Gen Z ini sebetulnya kan masih didikannya generasi X ya. Si anaknya baby boomer ini gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya, kalau misalkan pun ada perbedaan gitu ya. Kayaknya masih bisa dijembatani sih. Maksudnya etos kerja nggak akan terlalu bener-bener jauh. Perbedaannya kan sebetulnya nggak kayak dari baby boomer atau Gen X ke Gen Z ya, yang dimana Gen X itu masih analog semuanya gitu. Dari baby boomer ke Gen X itu masih analog. Sementara kita sebagai milenial kan transisi gitu. Iya betul. Yang migrasi gitu dari analog ke digital, sementara mereka yang Gen Z alpha ke sana tuh udah digital native gitu. Nah, kita tuh sebetulnya masih bisa menjembatani itu gitu. Cuman kita masih ke bawah nih analognya. Dimana kita tuh harus nyentuh. Harus kerasa gitu. Harus kelihatan, kecium, kerasa. We believe what we see gitu. Yang kayak gitunya sementara mereka tuh udah segalanya digital. Segalanya harus cepet. Mungkin betul kata Pak Gary gitu. Stamina mereka pendek karena ya itu mereka harus cepet gitu. Jadi tapi innovasinya jauh lebih tinggi. Ya karena informasi mereka dari digital lebih cepat. Basicnya lebih banyak infonya, terus effort mencarinya juga kayaknya medianya lebih luas juga gitu kali ya. Cuma dengan informasi sebanyak itu, kebayang lah, nggak sih otaknya gampang ngebul gitu. Sementara kita kan kayak dulu mau cari lokasi ngelihat atlas anjir. sarung gitu. Butuh apa gitu. Ini pengetahuan naon RPUL naon gitu. Yellow pages dan segala macam. Tapi kita tuh dibiasakan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Dimana kita tuh harus nyari itu yang ke perpustakaan gitu, buka buku, belanja yang kepegang ke mall, sama gitu kita tuh gitu, belanja ke mall gitu. Ada kadang kita udah masuk ke online pun masih ada trust issue gitu. Aduh nggak kepegang nih baju nih. Gitu. Pengennya tuh kayak misalkan mau beli barang elektronik gitu ya. Padahal udah nemu nih di online tuh. Ini deh kayaknya beli. Tetap aja kita pergi ke BC gitu. Pengen pegang gitu barangnya tuh kayak gimana gitu. Pengen dites dulu. Sementara kalau Gen Z kan udah semuanya tuh ke digital semua gitu. Mereka dimanjakan dengan hal-hal seperti itu dari mereka lahir, tumbuh, dewasa dan segala macam. Tapi buat saya mah gitu. Mereka itu masih bisa kita jembatani lah. Karena kita juga nggak terlalu jauh dari itu. Beda dengan kayak orang tua saya saat ngasuh anak saya. Udah repot. Ngobrolnya tuh udah kerepotan gitu. Saat anaknya minta sesuatu tuh kakeknya udah nggak ngerti. Ini ngomong apa dia tuh gitu. Karena itu udah istilah-istilah yang mereka udah nggak paham gitu. Jadi kalau misalkan dari sisi sosial nih, bakal ada gap mah pasti bakal selalu ada gitu. Dari sisi kerjaan juga kayaknya bakal selalu ada, tapi kayaknya masih bisa deh kayak gitu. Ya generasi kita juga kata ya generasi sebelumnya kok gini banget sih. Ya gak sih? Iya. Cuman ada kan yang tanggap orang mikir kalau Gen Z itu lebih manja. Ada yang mikirnya tuh kayak gitu. Mereka tuh lebih manja, dikit-dikit healing gitu. Kalau menurut saya mah kayak gitu ya tergantung didikannya dan lingkungannya juga ya. Dan kondisi finansial. Ada aja gitu orang yang lahir di tahun 95 ke 2015 tapi kehidupannya keras. Kayak di Gaza ya. Iya.
tiba-tiba gitu ngedenger healing tuh beneran tembakan healing menyembuhkan luka kayaknya. tiba-tiba ada mortarnya dar, aduh butuh healing di Gaza teh. Ya gimana kondisi sama ini Pak, kalau kata orang luar tuh ada siklusnya katanya Pak. Jadi masa-masa sulit akan melahirkan saya orang-orang yang gimana, yang kuat gitu. Yang kuat dari yang kuat ke yang gimana sampai akhirnya balik lagi tuh orang-orang yang masa sulit menghasilkan generasi yang kuat menghasilkan waktu yang damai katanya, waktu yang damai menghasilkan generasi yang lemah menghasilkan waktu yang sulit lagi. Muter lah gitu. Siklus cenah gitu. Berarti mungkin kerasanya karena COVID juga kali ya? Mungkin bisa jadi. Bisa. Soalnya yang kita klaim sebagai Gen Z yang di lingkungan saya itu yang memang lulus kuliah atau pertama kerja di fase COVID atau after COVID. Itu yang kayak anjing berat gini kehidupan nyata nggak sanggup gitu-gitu loh. Saya yakin di orang-orang yang generasi kita juga bakal ada sih yang bakal kesulitan dengan dunia nyata mungkin ya. Masalahnya masalah kebiasaan kan. Iya. Karena dia juga kan masih muda. Siapa Z ini kan masih muda. Mungkin 1 tahun 2 tahun lagi mungkin mereka juga akan terbiasa dengan pace yang Bapak rasakan sekarang gitu. Mungkin cuma masalah kebiasaan aja sih Pak. Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin kerasanya karena tiba-tiba datang sekelompok si orang gen ini banyak gitu dalam bentuk masif. Dan sama kebetulan dan mereka tuh secara default tuh langsung bikin kelompok baru tuh. Bergerombol lah mereka. Dan obrolannya tuh kadang teh ini ya. Aku bingung nih nangkepnya. Kayak misalnya paling simpel ya. Instagramnya anak-anak zaman sekarang tuh feed-nya pada kosong, Pak. Di hide-hidein sama dia. Jadi mainnya tuh di story. Buat apa ya gitu. Apa gimana? Si feed-nya tuh kosong. Dia nggak upload. Kalaupun di upload itu dia cuma di archive sama dia. Langsung hapus lagi gitu. Yang penting udah kesimpan. Nah, itu teh kan apa ya logiknya gitu ya. Tapi itu seragam tuh semua tuh. Memang kayak gini kok teman-teman aku juga. Kalau saya simpelnya gitu. Dengar dari istri saya, kan istri saya guru nih. Dia ngajar anak-anak si gen etanya. Gitu. Jadi ada beberapa anak, nggak tahu sih, tapi apakah ini semuanya seperti itu kebiasaannya atau budayanya atau gimana gitu. Tapi saya dengar katanya gini, yang mereka archive itu, yang mereka sembunyikan itu, yang kalau si like atau komennya tuh nggak nembus targetnya dia. Validasi berarti. Jadi ada titik bawahnya nih. Like harus berapa, komen harus berapa gitu. Kalau misalkan nggak nembus itu, mereka sembunyikan. Iya sih Pak. Jangankan gitulah, saya mah ke si Germo aja kadang masih nggak paham juga sih Pak. Gimana? Kayak orang-orang yang WhatsApp-nya checklist nggak checklist biru. Oh iya. Terus orang-orang di Instagram yang ada close friend, far friend gitu. Kenapa tuh? Ya masih nggak biasa aja gitu ngelihatnya gitu. Kalau saya juga nggak, saya juga nggak pakai. Lebih ke ini kan mikirnya, faedahnya apa ya? Kayaknya udah aja gitu, cuek aja. Gitu. Kalau misalnya aku pengen sharing foto atau video ke close friend, sebutlah Pak Geri sama Pak Ilham. Bisa ngirim di WhatsApp. Logikanya gitu ya. Kalau lagi ketemuan kan, ini lihat gitu. Atau ada DM IG juga bisa. Kayak kamu kan sering DM aku IG terus kan, posting-postingan gak jelas kan. Kenapa mereka upload story terus close friend aing doang? Atau aing si teman si Babol teh? Sadam. Udah bertiga aja. Pertama mungkin karena gak ngerti ya, nggak pernah ngulik. Karena nggak pernah nganggep. Ya kalau misalnya emang saya nggak pengen postingan itu dilihat oleh sedikit orang, atau enggak misalnya dari 100 orang, saya nggak pengen dilihat oleh 20 orang gitu ya. Udah aja nggak usah diposting gitu. Kalau saya memikirnya gitu. Daripada saya harus capek-capek bikin list. Kalau 2 orang doang ya udah aja satu-satu. Terus saya suka munculnya gini siapa? Misalnya si Germo nih tiba-tiba besok-besok ada close friend tuh. Terus saya mikir-mikirnya berarti nanti tuh ada postingan lain di mana saya nggak dimasukin ke list close friend gitu. Iya. Aku
Aku tuh beneran close friend kamu nggak sih? Gitu. Anjing, sedih. Jadi Insecure anjing. Jadi insecure gitu loh. Tapi emang gitu sih. Iya sih. Tapi mungkin masuk akal gak sih? Ya itu mah kan mungkin aja nggak jelas ya sebenarnya. Cuma maksudnya apa yang saya tadi ceritain mah mungkin nggak jelas. Cuman Wah, wow, luar biasa. Ya, saya baru oh, ada kemungkinan seperti itu juga ya. Iya. Soalnya kalau saya mikirnya gini, saya posting, biasanya saya posting sesuatu di sosial media itu, saya mikirnya kayak gini, orang dapat faedahnya nggak? Kalau saya ngeposting ini, gitu. Kalau enggak mah, buat apa? Orang juga nggak akan peduli jadinya, gitu. Kayak gitu. Terus kayak kalau misalkan ngelihat ini ada close friend nih, saya nggak penasaran kayak, kenapa saya nggak boleh tahu ini? Saya malah mikirnya gini, mungkin lebih baiknya saya nggak tahu. Gitu kalau saya mah mikirnya. Mungkin emang lebih baiknya saya nggak tahu soal ini. Karena orang punya pemikiran sendiri gitu. Betul, paham. Karena pengalaman lah. Pernah kayak orang menyembunyikan sesuatu dari saya coba korek-korek nih. Akhirnya saya nyesel. Mending nggak usah tahu sekalian gitu. Knowing nothing teh is better gitu. Dan knowing it all gitu. Ya, nah cuman kalau dikasih teh, kalau mau gitu teh, mau dari awal nggak usah masukin orang ke close friend maneh gitu. Oh, oke. Iya. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Cuma kan gue kecurigaan ada ya. Jadi gue kayaknya saya Sagitarius kan curigaan, Pak. Iya. Banyak orangnya kayak si Agoy sih kayaknya. Gimana? Ya yang lebih curigaan, lebih insecure kalau gitu teh. Malah kadang kalau ada yang nge-close friend tapi sebenarnya saya teh nggak deket-deket amat juga. Nah, orang di close friend sih, apa jangan-jangan di close friend tuh semua followersnya dia close friend? Ya ada apa lagi gitu ya? Ya biar kayak biar dia teh pengen membuat semua orang merasa spesial gitu. Yang nggak dimasukin sama dia tuh pacar dia doang. Karena jadi spesial. Cuma satu orang gitu. Karena bukan close friend. Saya pernah sekali pakai close friend, Pak. Waktu ada acara anak-anak kantor, tapi nggak ada bosnya. Jadi kita bisa posting tanpa ketahuan. Sekarang jadi tahu deh. Nggak akan nonton sampai menit 45 lah. Oh. Oke. Sekali aja itu. Tapi tetap ketahuan sih akhirnya. Iya, kan kalau saya kan maksudnya kalau mau gitu mending udah aja nggak usah. Daripada kita ngambil sesuatu yang beresikonya meskipun sedikit, mending nggak usah dong gitu. Mau bisnis nih, daripada tahu ruginya 10.000, mending nol deh. Tapi saya lebih sering insecure saat mau posting kayak gitu loh. Maksudnya tuh deg-degan gitu. Jadi ya itu tadi gitu pemikirannya kayak ini kalau saya posting berdampak apa ya? Gitu. Nah itu ngabisin waktu, Pak. Soalnya saya harus teliti apa ada istrinya yang nge-follow-in juga ya. Gitu-gitu loh. Kayak di Twitter gitu. Kadang baca sesuatu, anjir ini harus dibales nih. Tapi pas udah ditulis, penting nggak sih buat di tweet itu? Jadi nyakitin orang nggak sih? Pada akhirnya nggak gitu. Kayak komik yang saya bikin aja, itu tuh sebenarnya rasa insecurity saya. Padahal saya teh pengen pamer kalau saya tuh punya anak. Orang mah bisa dengan bebas gitu kayak pamer foto anaknya dan segala macam. Aku bahagia dan segala gitu. Mereka tuh keluarga bahagia dan segala macam. Saya juga pengen nunjukin yang kayak gitu teh. Tapi takutnya tuh kayak apa sih? Mana pamerin keluarga nggak peduli saya juga gitu, malah ngotorin feed. Nah, jadi saya tuh mikirnya kalau misalkan saya mau pamerin keluarga, mendingan yang ada manfaatnya deh ke orang. Kayaknya gitu deh gitu. Iya. Lebih mencoba lebih bijak lah ya. Gitu kan. Nggak bijak juga, lebih ke ketakutan aja sih sebetulnya mah itu gitu. Takut gitu. Takut malah jadi didoain yang jelek aja sama orang gitu. Paham. Soalnya gini Pak, kalau yang nggak checklist biru nih kata kayak si ini nih. Kalau saya mah mendingan udah tahu orangnya udah baca daripada ini udah baca atau belum ya gitu. Ini orang kenapa ya, ada apa ya. Misalnya saya ngirim nih ke si Germo nih, pesan cet nggak ada checklist biru nih. Ini teh orang teh lagi sibuk atau lagi apa atau kenapa nih, sakit kah atau kecelakaan atau apa. Kalau misalnya biru nih kan tahu udah dibaca tapi nggak dibalas, berarti ada sesuatu yang sangat urgent banget gitu sampai nggak bisa balas gitu. Kalau kayak istri saya kan nggak pakai si fitur checklist. Anjir, ini ada yang nonton. Ya maksudnya tuh karena masalah kerjaan kan kebanyakan. Iya, ya pasti dia juga sama. Nggak pengen keganggu kan. Sama. Lebih ke ini misalnya ada pertanyaan,
tapi takutnya belum bisa jawab cepat, jadi bisa ngintip dulu gitu sih. Iya, benar. Kayak gitu. Benar. Kalau saya sebetulnya ya, kayak misalkan gini, saya ngirim WhatsApp, udah ada checklist birunya, tapi belum dibalas sama orangnya, saya mah gak masalah. Saya juga nggak masalah. Buat saya mah, ya mungkin mereka lagi ngelakuin sesuatu gitu misalkan. Tapi mungkin beda cerita kalau kondisinya lagi PDKT, Pak. Misalnya si Agoy lagi PDKT tapi checklist biru dibaca nggak dibalas kan kalau lebih beresiko nggak sih? Kalau buat saya mah ya, kalau buat saya buka WhatsApp untuk lihat pesannya pun itu udah effort. Maksudnya teh mereka nyempetin waktu buat ngebuka pun Dibaca. ya berarti mereka tuh ngasih attention gitu. Iya. Terus dia berpikir apa sih nggak penting nggak dibales? Gitu. Ya itu mah bukan masalah yang bisa saya kontrol. Ya udah aja gitu. Maksudnya teh pada akhirnya mau saya mikir jelek, anjir ini di-supply-in gini, saya ya gimana? Mau marah-marah juga. Iya sih. Itu mah udah di luar tanggung jawab saya gitu. Kalau saya mah, jadi saya nggak keberatan mau kayak orang ngirim WhatsApp ke saya baca dulu, terus saya ngelakuin yang lain karena ada hal yang lebih penting gitu. Saya juga sering kayak gitu. Tapi ya itu sering juga jadi salah paham. Karena orang berpikir bahwa dengan tidak membalas langsung tuh menyepelekan gitu. Kadang saya juga harus hati-hati, jadi saya lebih milih kalau misalkan belum bisa balas, ya udah nggak usah dibuka sekalian. Buat beberapa orang kayak gitu. Ya tergantung ini juga ya, si lawan bicaranya juga ya. Itu paling Pak di Tahi Kotok episode sekian. Nice. Wah, banyak point of view baru nih buat saya nih tentang Gen Z, sosial media, insecurity dan segala macam. Nice. Zodiac juga nice. Zodiac. Ini tiba-tiba saling mengapresiasi. Karena tahu semuanya teh baru tahu tadi teh. Aku tidak terbiasa dengan positif attitude. Ya gitu aja Bapak Ibu sekalian, Yorobun teman-teman semua. Kalau ada tanggapan mungkin terkait 3 pertanyaan tadi atau pernyataan kita, monggo aja di kolom komen. Ya. Kalau ada pertanyaan mungkin atau case gitu yang perlu point of view orang lain, boleh juga di komen. Dan juga jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Road to 1.850 subscribers. Jangan lupa juga berikan donasi kalian di sociabus.com.id untuk kami Tertib Channel. Ada TikTok juga sama Instagram, jangan lupa di follow. Sampai ketemu lagi di Tahi Kotok selanjutnya. Bye-bye.